Bapak Ibu jamaah pengajian buka puasa di Masjid Nurul Huda 19 Londong yang kami muliakan. Kita bersyukur atas rahmat Allah, kita sudah berpuasa sampai dengan hari ini. Hari pertama namun hari kedua nih. Ya, ada yang pertama, ada yang kedua ya. Ya inilah. Nek ra bareng ki ora kepenak. Kita merindu suatu saat kita bisa mengawali puasa bareng dan mengakhirinya juga bareng. Mending kalau puasanya enggak bareng. Nek sik ra bareng riyoyone niku wah krasa banget. Nggih. Arep silaturahim lah kono isih poso. Ya, tapi ala kulli hal boleh berbeda tetapi saling menghormati ya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Tidak usah saling menyalahkan, yang penting jalankan ibadah puasa ya. Tetap jaga ukhuwah ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini dan nanti juga pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tema, kalau bahasa sekarang, manajemen kolbu ya, atau tazkiyatun nufus ya. Jadi materi yang saya sampaikan nanti akan saya sarikan dari sebuah kitab, judulnya Silsilatu A'malil Qulub ya, silsilah amalan-amalan hati ya, yang ditulis oleh Syekh Sholeh Al-Munajjid. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, apa itu a'malul qulub atau amalan-amalan hati? Jadi para ulama itu membeda amalan atau perbuatan kita menjadi a'malul qulub, perbuatan atau amalan hati, dan a'malul jawarih ya, perbuatan atau amalan anggota badan kita. Bedane napa? Nek amalan anggota badan niku ketok. Jenengan teng masjid gitu. Jenengan nyapu, jenengan ngendika ya, jenengan ngaji ana sik krungu ya. Tapi nek amalan hati niku mboten ketok. Ya. Tetapi amalan hati yang tidak nampak ini kadang-kadang justru bisa membuat amalan yang nampak menjadi tidak berarti sama sekali. Ketika apa? Ketika niatnya bukan karena Allah ya. Napa niku amalan hati diantaranya ikhlas, sabar, tawakal, mahabbah ya, roja dan lain-lain. Nanti akan kita bahas ya. Contoh ya, podo-podo ngerawui pengajian takjil gitu. Ning niki ganjarane bisa beda-beda ya. Tergantung apa? Niatnya ya. Ra ketok gitu. Nah, endi sing niate pancen pengen ngaji, karo sing niate sakjane ra pengen ngaji, pengen maem. Nah, mboten ketok, tapi Gusti Allah preso mboten? Preso. Ya, oleh karena itu ya luruskan niat. Niate ngaji entuk bonus takjil. Nah, ampun takjil bonusnya ngaji mboten. Niate ngaji golek ilmu ning bonusnya insyaallah dapat takjil. Nah, jadi amalan hati ini ra ketok ning tidak bisa dipandang sebelah mata karena justru bisa membahayakan. Begitu tadi kalau kaitannya ibadah niatnya keliru, maka sebagus apapun ibadahnya tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan hati yang pertama yang akan kita bahas adalah al-ikhlas ya, atau ikhlas. Jadi ikhlas ini
asalnya dari bahasa Arab tapi sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia ya. Napa niku ikhlas? Kadang orang mengatakan aku le ibadah pokoknya niate ming nggo Gusti Allah, orang nggo liyane. Nah, pokoknya aku ikhlas. Nah, di lain waktu ada yang mengatakan aku wis ikhlas wingi aku kena alangan duitku ilang mergo dompetku di jambret, ora meng duitnya ilang aku nganggo tiba barang nganggo tatu balungnya ono sing retak wis pokoknya wis tak ikhlaske. Nah, ini kan beda ya, yang satu berkaitan dengan niat ibadah, yang satu berkaitan dengan sabar gitu. Entuk pacobi wis tak ikhlaske. Nah, sing ikhlas sing ngajeng nama sing wingking. Nek kula kei pilihan A sing bener sing pertama, B sing bener sing kedua, C dua-duanya benar, D dua-duanya salah. Nah, milih sing pundi? A, yang bener yang pertama ya. Kalau yang kedua niku karepe bener ning kleru ya. Jadi itu bukan ikhlas tapi ridho. Aku wis ridho, wis lilo. Nah, jadi secara bahasa Indonesia mungkin aku wis tak ikhlaske ya, tapi secara istilah aslinya dalam bahasa Arab ya, ikhlas itu berkaitan dengan memurnikan niat, memurnikan tujuan ya. Dalam konteks ibadah yaitu semata-mata melakukan ibadah hanya karena Allah ya. Tapi kalau yang kedua tadi dapat ujian terus dia sudah lega pun lilo niku jenenge ridho. Nah, bukan ikhlas. Nah, ini. Ya, kadang-kadang kita biasanya ngono kuwi nggih. Ngoten ning sakjane niku kleru nggih. Nah, ikhlas itu berasal dari kata akhlasa yukhlisu ya. Yang artinya adalah memurnikan sesuatu ya. Jadi misalnya nopo nggih contohnya. Nah, contohnya misalnya madu. Nah, madu niku nek sing murni larang mboten? Larang ya. Makanya nek wonten madu kok murah ya. Ini sudah tanda tanya. Ini gek murni apa ora? Nek ora murni napa? Campuri gula Jawa ya. Kadang campuri anu barang napa? Larutan singkong itu, glukos sirup. Nah, dulu Pak D saya pernah tinggal lama di NTB. Nah, kebetulan tempat dia tinggal sebelah dodolan madu Sumbawa. Nah, alah le digodhog terus ditambahi gula Jawa kok yoan. Nah, ini berarti mboten murni. Kenapa? Karena ada tambahan. Nah, ada zat lain yang bukan zat aslinya. Ya. Meskipun ora konangan, gitu. Nah, ning niku sakjane mboten murni. Ya. Ya samalah. Ibu-ibu mungkin sering digombali karo garwane. Dek, cintaku ki pokoknya 100% hanya untukmu. Ah, bel ning dompetmu ana fotone sapa kuwi. Nah. Wah, nah, kok dompetnya diinspeksi ya. Nah, berarti kan ada yang lain. Ini berarti tidak murni ya. Nah, jadi itu. Meskipun nggak kelihatan. Ya. Misalnya ada air putih, misalnya ada air putih di sini, terus ditetesi napa? Wedang jeruk. Sak tetes tes dicampur. Rupane tesih putih mboten? Tesih putih meng sithik kok. Tesih menang banyune to. Tetapi meskipun niku ketoke putih ning sakjane pun mboten murni.
pun boten ikhlas karena sudah ada pengotor. Nah ini. Jadi ini makna ikhlas secara bahasa. Nah. Lalu apa makna ikhlas secara istilah? Nah, secara istilah al-ikhlasu, ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah, yaitu menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam maksud untuk mengerjakan ketaatan, baik itu yang berkaitan dengan ibadah, melakukan perintah, atau juga berkaitan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, maka kita mengenal ada surat Al-Ikhlas. Ya. Surat apa niku? Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Karena di situ memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula wonten sababun nuzule. Ya, jadi surat Al-Ikhlas itu ada sababun nuzulnya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang diketahui sababun nuzulnya, tapi ada juga yang memang tidak ada sababun nuzulnya. Ngerti-ngerti malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Ikhlas ini termasuk surat yang ada sababun nuzulnya. Nah, napa sababun nuzulnya? Orang Arab itu, orang Quraisy niku takon karo Kanjeng Nabi. "Hei Muhammad, kuwi lho sing mbok sembah kuwi pangeranmu kuwi nasabe piye? Anake sapa? Duwe anak apa ora? Duwe dulur apa ora?" Nah, karena di Arab, orang Arab itu yang namanya nasab itu kan penting. Ya. Maka mereka tanya kepada Nabi, "Gusti Allahmu kuwi duwe anak apa ora? Wong tuane ndi?" Dan seterusnya. Nah, Nabi kemudian diam. Kemudian datang malaikat Jibril, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu siji. Allahus samad, Allah lah sebaik-baik tempat bergantung. Lam yalid, tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadi pertanyaan dijawab langsung dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena surat ini memurnikan keesaan Allah, maka kemudian diberi nama Al-Ikhlas. Ya. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan, nah, ikhlas niki penting. Maka saya sengaja menyampaikan bahasan ini mumpung ini masih di awal-awal Ramadan. Ya. Pokoknya syarate sukses le poso niku nek ngendikane Kanjeng Nabi napa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Nah, sapa sing nindakake poso Ramadan dasare iman, ya, lan ihtisab, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti ikhlas gitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maka mumpung masih di awal, kita harus meluruskan niat kita bahwa kita berpuasa ini adalah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Jangan sekali-kali dicampuri, dikotori dengan niat-niat yang lain. Nah, ini biasanya saat ini kan banyak orang itu kan sadar tentang kesehatan, sudah ngerti tentang kolesterol, sudah ngerti tentang apa, gula, nggih, dan seterusnya. Nah, terus banyak yang diet. Nah, hati-hati nggih. Jangan sampai terus wah
poso iki jos iki karo diet. Nah, sesuk ben langsing. Nah, wingi wis dionekke karo bojone kelemon. Nah, atau wah sip iki kolesterolku kok bakal medun. Nah, dan seterusnya. Nah, jangan sampai dikotori dengan hal-hal semacam itu. Pokoknya niate ngibadah. Titik. Ya. Bahwa nanti kemudian kok ada manfaat-manfaat yang lain, alhamdulillah. Anggap niku sebagai bonus. Ning ampun dadi tujuan. Ya. Kalau sampai jadi tujuan, maka jenengan poso pun tangi isu-isu sahur masak gitu, bar niku ngelih mboten dahar ngelak mboten ngunjuk. Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melanjutkan tadi tentang ikhlas, nah, saya menyampaikan sebuah hadis ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, namanya siapa? Abu Hurairah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Preso kok diparingi asma Abu Hurairah. Bahasa Arab niku hirun itu kucing. Nah, jadi Abu Hurairah niku bapake kucing. Nah, kenapa? Karena beliau ini konon sangat sayang kepada kucing. Ya. Nah, Abu Hurairah setiap kali beliau ditanya tentang hadis ini yang akan kami sampaikan, karena beliau yang mendengar dari Rasulullah SAW, maka Abu Hurairah itu pasti pingsan. Ketika akan menceritakan hadis ini, beliau nganggo apa? Semaput. Kenapa? Karena beliau sangat khawatir jangan-jangan beliau kena ancaman dalam hadis ini. Ini hadisnya panjang, saya sampaikan singkat saja. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Besok di hari kiamat, orang yang pertama-tama dihisab itu ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Dia berperang membela agama Allah, kemudian dia terbunuh. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang kaya dan dia dermawan. Ya. Nopo? Nyah-nyoh. Ya. Panjang tangan, ning panjang tangan yang positif ya. Karena ada juga panjang tangan sing negatif. Oh, kayak dawa tangane ning ora nyah-nyoh, ning jumpuan, tukang nyolong. Nah, kalau ini panjang tangan tapi positif, orang yang dermawan. Terus yang ketiga, orang yang alim, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Nah, maka ketiganya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei, kamu sing mati syahid, hei, kowe sing dermawan, hei, kowe sing dadi ulama. Kamu kok melakukan seperti itu, apa maksudmu?" Maka mereka mengatakan, "Ya Allah," masing-masing menjawab satu-satu ya. Ini kalau ringkes ya. "Saya melakukannya karena Engkau ya Allah. Sing syahid ya ngono, sing dermawan ya ngono, sing ulama ya ngono." Apa kata Allah? "Kadzabta, dobos, ngapusi." Ya. Nek bahasa kauman nek teng kula niku wonten bahasa prokem kemis. Kemis niku ngapusi. Riyen nonton tukang jahit teng mriko sing laris, anggere ditakoni, "Le dadi kapan?" "Sok kemis." Nah, yen tekan gone ra kepanggih. "Dadine kapan?" "Sok kemis." Akhirnya terus, "Wo nek kemis iki berarti ngapusi." Nah. Gusti Allah mengatakan, "Kadzabta, ngapusi kowe. Kamu yang mati syahid, kamu berperang supaya dikatakan pemberani, dan kamu sudah mendapatkan di dunia, seret dia ke neraka. Terus orang yang dermawan, kamu nyah-nyoh lomo ben dialem nek kowe iki dermawan. Kowe wis diparingi, wis oleh kuwi ning donya, seret neraka." Terus yang ulama tadi, kamu mendedikasikan hidupmu untuk belajar ilmu,
bukan untuk aku, tapi supaya kamu dipanggil ulama, dipanggil orang alim, dipanggil apa ustad. Nah, wis oleh ning donya seret dia ke neraka. Nah, maka Abu Hurairah setiap kali menceritakan hadis ini apa? Semaput. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan beliau termasuk yang terkena ancaman itu. Dan Abu Hurairah khawatir awake dhewe ya kudune saya luwih khawatir ya. Maka jaga niat ya. Dan jaga niat niku mboten gampang, angel ya. Kadang-kadang ada situasi kondisi yang marake berubah ya. Contoh niki teng masjid dadi teng mriki niki, masjid mriko ya. Nah, jadi ada buka puasa. Nah, nek teng masjid sing kula critakake ini kisah nyata. Itu modele dasawisma. Jadi misalnya hari Senin mangke dasawisma A, niki sing B dan seterusnya. Nah, pas bar nyepake buka hari pertama, biasa ibu-ibu kan terus difoto. Cekrik, wah lawe rawon. Nah, terus nggo nyetatus gitu. Status wah bukanku apa? Rawon. Lah, ibu-ibu dasawisma sing jadwal berikutnya, kono nganggo rawon nih, mosok ade ming jangan lodeh. Akhirnya napa? Kemropok. Wah, ki yo paling ora tengkleng iki. Nah, akhirnya terus diniati terus tiba-tiba sing mau arep jangan lodeh ganti napa? Tengkleng. Ning niate nggih Gusti Allah mboten niku. Mboten ming ora gelem napa? Kalah. Nah, niki kan angel to nggih. Nah, ini jadi kadang-kadang niatnya awalnya pun lurus, ini kan pun daftar, ini kan niatnya kan golek ganjaran takjil, tapi tiba-tiba karena weruh rawon mau kemropok, jadi niatnya njur minggu. Nah, makanya betul harus jaga apa? Niat. Nah, saya lanjutkan tadi. Jadi kalau ikhlas itu kaitannya dengan ibadah, memurnikan, menunggalkan Allah sebagai tujuan dalam ketaatan. Ya. Jangan menggak-menggok, jangan bercampur. Ya. Maka ada satu doa. Ini bukan dari Nabi, tapi ini doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tapi ini doa yang saya kira baik untuk kita amalkan. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta supaya diberikan keikhlasan dalam setiap amal-amal kita. Ya. Kadang-kadang orang itu kan tadi awalnya ikhlas, ketika melakukan ikhlas, tapi bar rampung, misalnya nonton ustad, nah, kaya kula ngenten iki ngisi, nah, terus bar rampung, jos tenan jenengan le ngisi, wah jos tenan. Akhirnya napa sing mawon anu, aku kok padake. Akhirnya kan menggok toh. Pun awalnya bener, teng prosesnya bener, tapi ya maka kita perlu berdoa. Nah, di antara doa yang bisa kita baca adalah doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bukan dari Nabi ya, tapi tidak salah kalau kemudian kita amalkan. Umar biasa berdoa, Allahumma ja'al kulla amalina sholihah. Ya Allah, jadikanlah setiap amalku adalah amal yang soleh. Waj'al li wajhika khalisa, dan jadikanlah amal-amalku itu semata-mata ikhlas karena Engkau. Wala taj'al li ahadin syai'a, dan jangan Engkau jadikan di dalamnya sedikit pun niatan untuk melakukannya bukan karena Engkau tapi karena orang lain atau karena makhluk yang lain. Jadi kita minta supaya dikaruniai keikhlasan. Nah, tadi ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu. Nah, kalau orang yang ikhlas dikatakan mukhlis. Nah, tapi di dalam Al-Quran kita juga menemukan ada mukhlas. Nah, jadi kalau mukhlis itu orang yang
berlaku ikhlas. Nah, kalau mukhlas ini orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijauhkan dari perbuatan dosa, sehingga dia terjaga dari dosa. Niki ceritane kaya sinten? Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf kalih Imra'atul Aziz, ya, istrinya Al Aziz, ya. Nah, dalam surat Yusuf itu kan, karena Nabi Yusuf niku kan ganteng banget, nggih. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj menceritakan, aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang separuh kegantengan laki-laki ada padanya. Jadi nek wong lanang zaman Nabi Adam tekan zaman sing keri dhewe niku kegantengane dilumpukke, niku separone pun dipek Nabi Yusuf. Jadi kira-kira ganteng mboten? Ganteng. Nah, maka wajar ketika kemudian Imra'atul Aziz yang dikenal populer dengan nama Zulaikha niku kemudian ya jatuh cinta. Nah, padahal niku sakjane anak tirinya, anak angkat, ya, anak angkatnya. Ya. Maka akhirnya digoda. Nah, lawangnya dikunci. Nah, diajak berbuat zina. Nah, tetapi kemudian apa? Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kenapa? Nah, beliau termasuk innahu min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita akan bahas apa perintah agama tentang ikhlas. Di banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berlaku ikhlas. Nah, yang populer ada di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Ya. Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, memurnikan agama yang lurus, ya. Kata-kata hunafa ini sering dikaitkan dengan sosok Nabi yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, yang sering dikatakan Hanifah. Nah, jadi Nabi Ibrahim sering dikatakan Hanif, ya, maka sering disebut juga ajaran yang Hanifiyah, ya, yang murni, yang memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga diperintahkan tentang ikhlas ini dalam hadis, ya, hadis yang terkenal. Nah, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, sungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan sungguhnya seorang itu akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Ya. Maka tadi niatnya harus benar. Ya. Kalau niatnya keliru, maka sebaik apapun suatu amalan anan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing poso Ramadan kanthi iman lan ihtisab akan diapura, ya, bakal diapura dosa-dosane kang wis lewat. Nah, kemudian berkaitan juga dengan qiyamul lail. Nah, jadi jangan dikira ampunan itu dapatnya hanya dari puasa, tapi juga dari qiyamul lail. Kita sholat tarawih ini juga bisa mendatangkan ampunan. Nabi bersabda, mangkoma Ramadona. Kalau tadi mansoma Ramadona, kalau ini mangkoma Ramadona. Sopo sing
qiyamul lail di bulan Ramadan, nindakake salat taraweh imanan wahtisaban, atas dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, nek le salat tarawih niate pancen ngibadah tenan, kudune nek imame le maca surat rada dawa seneng napa sedih. Loh, carane ngibadah. ya imam ya butuh pangerten. Imam yang baik itu harus tahu kondisi apa makmumnya. Ning dilalai kok ento imam sing dawa, kan semakin banyak ayat yang dibaca ganjarannya tambah oke, kudune luweh seneng. Nah, ning nek teng masjid riko nika, mboten teng mriki lho, teng mriko nika. Begitu imame rada dawa sithik, makmume langsung mendadak watuk. Padahal watuk dengan sengaja niku batal mboten? Batal loh, itu bukan gerakan sholat. Nek watuk tenan ora apa-apa, nek menyengaja. Nah, ini batal. Ya dinikmati. Ning ya kudune imam kudune pangerten. Loh, kan nek sholat sunnah itu boleh duduk nggih. Jadi nek misale bapak-bapak misalnya wah aku tak jane pengen ceng dawa ning nek ngadeg suwe ra kuat, ya boleh duduk. Ya, Rasulullah ya ketika sepuh, ketika qiyamul lail beliau apa? Duduk. Sudah tidak kuat berdiri ketika qiyamul lail ya. Nah, jadi boleh misalnya aku pengen melu sak juz. Kan ada ya beberapa masjid itu sekarang ada yang taruh 1 juz. Ya, teng Masjid Gede Kauman itu malam Ahad sama malam Jumat. Nah, itu banyak yang sepuh-sepuh ya lingguh. Nah, neng kadang-kadang begitu 1 juz, wah malah wong Kauman jo hinggati. Golek sing kira 1 juz ya. Nah, ya ini ya padahal nek niate ngibadah kudune malah seneng ganjarane oke. Nah, kemudian berkaitan dengan sodakoh. Nah, dalam hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan, ya. Salah satunya adalah ya, wa rajulun tasaddaqa, ada seorang laki-laki dia bersedekah fa akhfaha, maka dia menyembunyikan sedekahnya itu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking primpene menyembunyikan apa? Sedekah. Jadi ibadah itu kalau kita punya pilihan menampakkan atau menyembunyikan, maka kalau bisa disembunyikan lebih baik. Kenapa? Karena insya Allah lebih terjaga niatnya. Contoh misalnya jenengan bar sholat biasa melakukan sholat sunnah ba'diyah, misalnya sholat maghrib, sholat isya gitu. Nah, ada pilihan melakukan di masjid atau melakukan di rumah. Dalam pandangan keikhlasan lebih utama kalau dilakukan di rumah. Karena kan kalau di rumah yang melihat paling keluarganya. Nah, jadi aku wis serat engko wae ning omah. Nah, tapi tenan dilakoni, aku tekan omah njur keselamur lali ambangane ngonten ya mending teng masjid. Nah, kalau bisa konsisten mengerjakan di rumah lebih baik. Tapi nek ning omah engko begitu tekan omah bul sinetrone apik lali, lah mending ya jadi tindakan teng masjid. Nah, ini. Nah, termasuk juga mengantarkan jenazah. Nah, Nabi bersabda, "Manittaba'a janazata muslimin." Siapa yang mengantarkan jenazah muslim,
imanan wahtisaban. Nah, sama ya. Atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan orang ini masih membersamai jenazah sampai dia menyolatkan, wa yafrugha min dafnihi, dan dia tetap menghadiri atau mengikuti jenazah itu sampai selesai pemakamannya. Maka kata Nabi, fa innahu yarji'u minal ajri bikirataini, ya. Maka orang itu dapat pahala 2 kirot. Nah, kullu kiratin mislu uhudin. Nah, setiap kirot itu gedene seperti gunung Uhud, ya. Sing mun nate tindak haji atau umroh ngerti nggih gunung Uhud, walaupun gunung Uhud sekarang ini lebih kecil dari yang dulu, sedikit lebih besar aslinya, ya. Nah, wa man shalla 'alaiha, kalau orang itu hanya menyolatkan, summa raja'a qabla an tudfana, kemudian dia meninggalkan jenazah itu sebelum dimakamkan, fa innahu yarji'u bi qiratin, maka dia kembali dengan 1 qirat. Nah, jadi ini kadang-kadang yang tidak diketahui. Orang nek layat sing dipentingin apa? Nyumbang. Nggih napa nggih? Ora do nyolat ke. Allah ndadak wudu repot. Nah, padahal nek ikhlas ganjarane entuk ganjaran seperti segunung Uhud. Nggih, mboten nuwun. Nah, jadi sayang nggih ada peluang ganjaran gratis, gede, gampang, neng mboten diopeni. Makanya saya kalau tiap kali layat saka omah pun wudu. Ya nek arep golek ganjaran ya kudu niat gitu. Nah, berikutnya samaratul ikhlas. Buah atau manfaat dari ikhlas. Ya. Yang pertama adalah qabulul amali. Dengan ikhlas maka amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya husulul ajri, ya. Setelah amalnya diterima, maka Allah akan memberikan pahala kalau niatnya memang ikhlas karena Allah, ya. Nah, ini ikhlas itu bisa menjadikan ta'zimul amalis shaghiri hatta yusbiha kabiran, ya. Gara-gara ikhlas, amalan yang kecil bisa menjadi besar pahalanya. Sebaliknya, gara-gara tidak ikhlas, amalan yang gede menjadi tidak ada pahalanya atau pahalanya menjadi kecil. Misalnya ada orang nyumbang 1 miliar. Nah, ning diumum-umumke. Nah, wis ngono le nyumbang ya oke. Oh, nek ra tak sumbang 1 miliar coba. Nah, le nyumbang gede 1 miliar. Ning karena tidak ikhlas, ganjarannya pripun? Nah, ganjarannya kecil atau bahkan ganjarannya sangit, ya. Nah, ini. Kemudian gara-gara ikhlas seseorang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernah dengar ada kisah pelacur yang memberi minum seekor anjing, ya. Niku ternyata sing dongeng Kanjeng Nabi itu, ya. Jadi besok di akhir zaman, ya, ada seorang dikatakan annam ro'atan bagian, ada seorang wanita, dia ini pelacur. Nah, ya, dia melihat seekor anjing di hari yang sangat panas, ya, berada di pinggir sumur, nah, melet-melet karena kehausan, ya.
Akhirnya karena kasihan kemudian diambilkan minum oleh perempuan itu. Nah, ternyata gara-gara itu meskipun dia ini pelacur, karena dia menolong anjing itu dengan ikhlas, kata Nabi faghufira laha, maka perempuan itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya di antara buah ikhlas adalah tetap mendapat pahala meskipun yang bersangkutan tidak bisa melakukan suatu amalan. Ya. Ini kisahnya pada zaman sahabat. Ya. Jadi dulu ketika Nabi itu mau berangkat perang, ya, ada sahabat-sahabat yang miskin, ya, nggak punya baju besi, nggak punya senjata, nggak punya kuda perang. Padahal mereka sebenarnya pengen berjihad, pengen mencari mati syahid. Nah, maka mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen berjihad, tapi saya nggak punya tunggangan, atau saya nggak punya senjata, tolong dipinjemi. Ya. Maka akhirnya karena nggak ada, ya akhirnya mereka nggak jadi berangkat. Nah, tetapi dalam perjalanan sebuah perang, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna aqwaman bil madinati khalfana, sungguhnya ada orang-orang di Madinah yang kita tinggalkan, masalakna syi'ban wala wadiyan, tidaklah kita ini melintasi suatu lembah, ya, illa wahum ma'ana fihi, nah, melainkan mereka ini seolah-olah bersama kita, ya, habasahumul udhru, mereka terhalang karena mereka ada udzur, ya. Jadi meskipun nggak jadi berangkat perang, karena sudah niat, mereka dapat pahala, ya. Nah, jadi kita perbanyaklah niat-niat amalan yang baik, ya, meskipun kita belum bisa melakukannya, ya. Karena tadi dengan niat itu barangkali Allah bisa memberikan pahala dari apa yang kita niatkan meskipun belum kelakon, ya. Nah, kemudian apa bedanya atau buah ikhlas yang lain adalah, ya, dengan ikhlas amalan-amalan yang tadinya mubah, ya, atau amalan-amalan yang tadinya adat kebiasaan belaka, itu bisa berubah menjadi bernilai ibadah, ya. Nah, contohnya Nabi bersabda, innaka la tunfiqa nafaqatan, sungguhnya engkau tidak menafkahkan satu nafkah, memberikan sesuatu, tabtaghi biha wajhallah, yang kau niatkan itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan diberikan pahala atas amalan itu, hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, ya, sampai-sampai makanan yang kalian suapkan ke mulut, ya, istri kalian, ya. Ini kan nafkah, ini kan satu hal yang wajar gitu loh, kita memberi makan keluarga. Tapi ketika diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bernilai ibadah, ya. Waktunya, nah, masih sekitar berapa? 5 menit lagi nggih? Ya. Nah, buah ikhlas yang berikutnya adalah himayatun nafsi minasyayatin, ya, perlindungan orang yang ikhlas dari godaan syaitan, ya. Nah, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, nah, karena merasa lebih baik
Aku diciptake saka geni kok mosok aku kon hormat karo sing lenggawe saka lemah. Nah, maka kemudian keluar kamu dari surga, kamu masuk neraka. Lalu iblis minta tangguh. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Beri saya tangguh sampai hari kiamat. Nah, terus iblis bersumpah, saya akan goda anak keturunan Adam supaya mereka besok menemani saya masuk neraka. Kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, jadi kalau orang yang ikhlas, ya mukhlas tadi, orang dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setan tidak bisa menggoda. Ya. Nah, kemudian di antara buah keikhlasan adalah selamat dari fitnah. Ya. Nah, tadi sudah kita singgung, ini ceritanya siapa? Nabi Yusuf. Ya. Padahal Nabi Yusuf itu dikatakan dalam Quran walaqad hammat bihi, dan sungguh dia si Zulaikha sudah berkeinginan kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga sudah berkeinginan kepada Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya tidak melihat petunjuk dari Allah. Nah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, sungguh Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Nah, jadi dengan ikhlas sudah hampir berbuat maksiat